Umar bin Khattab aja kadang temperamen juga jadinya, Pak. Yang bisa Umar amalkan ketika dia marah kepada istrinya, kemudian istrinya melawan kepada Umar. Ditanya Umar, kok berani kau melawan sama aku sekarang? Apakah kau tidak tahu bahwa kau harus berbakti kepada suami? Kata istri Umar, Hafsah anak kau itu istri Rasulullah enggak? Iya, ajak tanya sama anak kau. Langsung Umar pergi, Pak, ke rumah Hafsah. Hafsah, kau ada melawan sama Rasulullah? Ya namanya rumah tangga tentu ada ya, kadang ada ya kami berkelahi. Itu apa kata Rasulullah? Tak ada, diam aja dia. Sejak itulah Umar, Pak, asal kena amuk sama istri diam aja dia lagi, Pak. Itu dia bisa ngamalkannya. Jadi cara Rasulullah berumah tangga banyak sahabat yang tidak mampu melakukannya. Cara Rasulullah memaafkan kesalahan orang yang fatal sebetulnya, Pak, itu pun tidak sanggup para sahabat mengamalkannya. Jadi yang kita kejar sekarang ini bagaimana supaya hati kita ini bisa sangat mencintai Rasulullah. Itu yang kita kejar. Dengan kita mendengarkan sirah-sirah beliau seperti ini, agar kita merasa masih jauh betul kita, Pak. Itu yang membuat kita bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Abu Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mencintai orang soleh karena amalannya, sementara kita tidak sanggup melakukan amalan seperti yang dilakukannya?" Maka kata Rasulullah, "Engkau akan bersama orang yang kau cintai." Kalau begitu aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Karena apa, Pak? Karena banyak amalan Rasulullah itu yang sahabat tidak sanggup melakukannya. Ketika ditanya kepada Ummu Salamah, bagaimana kalau Rasulullah itu sholat malamnya? Kata Ummu Salamah, jarang lebih 2 rakaat. Sebab 1 rakaatnya saja Rasulullah itu membaca surat Al-Baqarah secara perlahan-lahan sampai selesai, habis 2 jam lebih. 2 rakaat tentu tambah lagi, Pak, ya. Jadi pernah ada sahabat diikutnya Rasulullah sedang sholat sunat malam, Pak. Pas Rasulullah assalamualaikum nampak udah mereng badan sahabatnya di belakang, Pak. Kata Rasulullah, kau ikut aku tadi? Iya ya Rasulullah. Apa yang ada dalam pikiranmu? Menyesal aku ya Rasulullah, tidak sanggup, Pak. Jadi Rasulullah itu kalau sholat jamaah ringan, macam kita tadi itu, Pak, ya, ringan kita sholat jamaah. Tapi kalau Rasulullah sholat sendirian itu sangat lama perakaannya. Betul-betul Rasulullah itu merenung, Bu, masing-masing ayat yang beliau baca. Jadi rupanya dengan mencintai seperti itu tuh, Pak, rupanya ada efek bagi kita. Bisa memasukkan kita ke dalam surga karena kita tidak akan mampu melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi misalnya nih, Bu, ya, amalan yang Rasulullah itu yang paling dahsyat itu adalah pemaaf, Pak. Pemaaf ini payah kita mengamalkannya, Pak. Umar bin Khattab aja kadang temperamen juga jadinya, Pak. Yang bisa Umar amalkan ketika dia marah kepada istrinya, kemudian istrinya melawan kepada Umar. Ditanya Umar, kok berani kau melawan sama aku sekarang? Apakah kau tidak tahu bahwa kau harus berbakti kepada suami? Kata istri Umar, Hafsah anak kau itu istri Rasulullah enggak? Iya, ajak tanya sama anak kau. Langsung Umar pergi, Pak, ke rumah Hafsah. Hafsah, kau ada melawan sama Rasulullah? Ya namanya rumah tangga tentu ada ya, kadang ada ya kami berkelahi. Itu apa kata Rasulullah? Tak ada, diam aja dia. Sejak itulah Umar, Pak, asal kena amuk sama istri diam aja dia lagi, Pak. Itu dia bisa ngamalkannya. Jadi cara Rasulullah berumah tangga banyak sahabat yang tidak mampu melakukannya. Cara Rasulullah memaafkan kesalahan orang yang fatal sebetulnya, Pak, itu pun tidak sanggup para sahabat mengamalkannya.
Jadi yang kita kejar sekarang ini bagaimana supaya hati kita ini bisa sangat mencintai Rasulullah. Itu yang kita kejar. Dengan kita mendengarkan sirah-sirah beliau seperti ini, akhir kita merasa masih jauh betul kita, Pak. Itu yang membuat kita bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cobalah Pak, Rasulullah sedang bersama sahabat. Datanglah orang Badui dari pedalaman. Ya Rasulullah, panen kami gagal. Sementara di desa kami itu orang baru masuk Islam. Yang aku khawatirkan karena lapar nih goyang iman mereka. Kalau bisa dibantulah dulu masalah makanannya ya Rasulullah. Karena benar ya Bu ya, kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Taat betul kita ibadah, hidup susah Pak, goyang juga jadinya Pak. Itulah Bu ya, kemiskinan dekat kepada kekufuran itu memang betul. Ada sahabat dia mau meninggal, aku meninggalkan harta yang banyak ya Rasulullah, aku akan sedekahkan semuanya. Kata Rasulullah jangan. Kalau separuh ya Rasulullah, jangan, banyak betul tuh. Kalau sepertiga, nah itulah yang paling besar tuh. Udahlah, sepertiga aja lah. Lebih baik kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kuat daripada dia nanti akan miskin meminta-minta. Tuh Pak ya. Jadi ayah kaya itu memang benar Pak. Jadi anaknya tidak jadi perintis, jadi pewaris, jadi agak aman hidupnya segitu. Kemudian Bu, panen kurma umat Islam waktu itu masih sekitar 3 bulan lagi Pak. Terdiam juga Rasulullah, bagaimana cara menolong orang ini, kebutuhan hidupnya. Adalah seorang Yahudi yang mendengar obrolan itu, namanya Zaid bin Sa'nah. Muhammad, aku sempat mendengar obrolan kalian. Kalau kau mau, kurma kami kan panen, pinjam aja dulu. Oh jadi bisa kami pinjam, bisa, yang penting tepat janji Muhammad, jangan sampai lewat pula nanti. Rasulullah begitu kan, tidaklah dia tersinggung Pak. Kalau kita kan Nabi ya Bu, dia kok aku lah gitu kan, kadang heran aku nengok kau. Nabi nak mau itu Pak. Nah, itu tuh yang menumbuhkan sifat itu dalam diri kita. Nabi begitu kan, diam aja dia. Iya ya, nanti akan aku bayar, panen kami nanti kami bayar langsung. Dipinjamkannya lah berapa kantong kurma banyaknya Pak. Dah dikirimlah, bawa ini ke kampung kau, beri orang kampung kau makan. Jadi dari sini kita lihat Pak, orang datang kepada kita itu, kalau memang orang butuh nasihat, kasih nasihat. Kalau dia butuh uang, kasih dia uang. Kalau dia butuh didengarkan, dengarkan dia. Ini kadang orang butuh makan Pak, kita kasih amalan. Ayah kami makan, coba sholat duha. Sholat duha tuh buat lapar orang, udah jelas lapar Pak, disuruh sholat kan enggak. Saya kadang sering juga dengar gitu Pak, susah betul saya sekarang apa yang coba baca zikir ini, orang udah jelas butuh makan Pak, kasih makan kan selesai masalahnya, dia butuh makan, kasih makan. Jadi Rasulullah tidaklah nyuruh dia bertawakallah engkau kepada Allah, lakukanlah sholat, bacalah zikir ini, enggak, dibantu makanan Pak. Kalau orang tidak butuh nasihat, jangan kasih nasihat. Maka kata Rasulullah, jangan beri nasihat kepada orang yang tidak meminta. Benci orang sama kita Pak. Orang cerita, payah betul bayar uang anak sekolah. Kau waktu kau berduit, sok gaya kau. Itu kena kau tuh. Dia kalau kita ada duit ya, dia asingkan betul. Muak orang nengok kita Pak. Betinju mau orang tuh. Jadi kalau orang tak butuh nasihat, jangan kasih nasihat. Oh dia butuh didengar, ya udahlah dengarkan aja lah. Kadang kan ada orang yang dia cerita tuh butuh didengar aja udah senang hatinya. 3 hari menjelang jatuh tempo pembayaran, nah ini udah mulai panen nih Pak, sebagian umat Islam udah panen, cuman masih 3 hari lagi waktunya jatuh tempo. Rasulullah bersama Umar, bersama Ali, bersama Abu Bakar, bersama Utsman pulang dari melayat orang meninggal. Langsung Zaid bin Sa'nah itu dimakinya Rasulullah. Muhammad, memang 3 hari lagi jatuh tempo, kau tolong jujur sedikit. Bani Hashim ini paling payah bayar utang.
Aku tahu keluarga kau ni. Mendengar itu merah mata Umar bin Khattab. Mantap mulut kau ya. Mau dipancungnya bu. Besar mata Umar, ketakutan Zaid bin Sa'nah ni Pak. Apa kata Rasulullah? Bukan begini cara kau Umar. Masukkan pedang kau tuh. Seharusnya kau ingatkan aku, kau memang ada utang ya Rasulullah, ingat tuh tolong dibayar. Dan kau nasihati dia, tolong nagih itu dengan cara yang baik. Itu Rasulullah Pak. Sanggup nggak kita macam itu kira-kira? Nggak akan sanggup Pak. Dicabut Umar pedangnya, ketakutan Zaid bin Sa'nah ini dibuatnya. Kata Rasulullah, hari ini juga kita bayar. Siapa yang mudah panen duluan? Oh, kebun si fulan ya Rasulullah. Bawa dia, lebihkan 20 kantong. Ngapa dilebihkan ya Rasulullah? Karena ketakutannya, kau besarkan mata kau tadi. Itulah dia takut kata orang itu Pak. Gara-gara ketakutan dia lebihkan untuk dia. Pas dia jalan sama Umar, apa kata? Masuk akal tak menurut kau Umar? Aku berani memaki Rasulullah di depan kalian. Terkejut Umar Pak. Iya, pulang apa gitu kau berani? Aku hanya ingin memastikan dalam kitab kami itu ciri Rasul akhir zaman itu seharusnya dia marah, dia malah memaafkan. Udah dapat aku, udah yakin aku bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Aku ingin masuk Islam. Itu akhlak tuh Pak. Itu yang berat tuh Bu. Apa kata para ulama? Berpuasa di tengah hari yang terik mudah bagiku daripada tidak menceritakan keburukan orang. Itu Pak. Kita puasa siang hari pada sanggup semua Pak. Tidak menceritakan buruk orang Pak. Payah Pak. Walaupun pakai kalimat gini, aku diantara calon wali kota nih Bang ya. Ini aku bukan memburuk-burukkan orang nih Bang. Ini masukkan aja bagi aku. Kalau si Anu nih Bang, payah. Itu banyak kasusnya. Kan inilah. Kita memang tidak boleh buka aib orang Bang. Cuma kalau yang betul itu tentu kita bahas. Kan inilah gaya. Payah Pak. Tapi kalau suruh sholat malam, sanggup orang. Kalau sholat malam, suruh zikir masjid, sanggup orang. Berhenti tidak menceritakan orang. Nah itulah kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat itu Pak. Makanya kita mencintai para sahabat, mencintai Rasulullah itu menguntungkan bagi diri kita. Karena kita tidak akan sanggup seperti mereka. Datang orang ngomong, sempat saya hidup di zaman Rasulullah Ustaz, saya pasti di barisan terdepan membela Rasulullah. Jangan kau bilang macam itu. Bisa jadi kau Abu Jahalnya waktu itu. Udah ditakdirkan Allah kita sekarang ini udah senang lah hidup kita nih. Kalau sempat di zaman itu mungkin kita jadi musuh Pak. Jadi di sini kita melihat apa Bu? Supaya kita diajarkan untuk mencintai orang-orang soleh. Karena itu akan menguntungkan diri kita. Makanya Pak, di antara Bapak Ibu ini ada yang rajin baca Quran. Kita cintai dia Pak. Kita tidak sanggup baca Quran seperti dia. Itu menguntungkan bagi kita. Karena Bapak Ibu orang di sini yang paling tahu, yang paling rajin sholat jamaah siapa, yang udah tua tapi tetap berjamaah, cintai dia. Itu akan menguntungkan kita. Dan ini supaya kita diajarkan itu Pak untuk tidak menganggap remeh terhadap orang lain. Bisa jadi kadang di mata Allah orang lebih dicintai Allah daripada diri kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pernah diriwayatkan di Madinah lama hujan tidak turun Pak. Udah berkali-kali ulama Madinah memimpin sholat minta hujan. Jangankan hujan mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah. Sampai itikaf lah ulama di Masjid Nabawi dalam gelapnya malam tuh. Tengah malam masuk tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Habis dia berwudu, masuk dia masjid, sholat dia 2 rakaat. Habis itu dia angkatnya tangannya ke langit, ya Allah, sudah lama kau tidak menurunkan hujan, turunkanlah hujan untuk kami. Sempat ulama itu ngomong, Pak, dia pula minta hujan. Awak yang dari ibadah tidak dikabulkan oleh Allah, tapi berubah. Begitu turun tangan tukang sol sepatu ini bersamaan dengan turunnya
hujan dari langit. Wah, menyesalu lama nih. Karena orang-orang yang kita anggap rendah tuh Pak, dia tidak banyak cerita Pak, dia tidak ada ikut-ikut berdebat. Nah, kan orang-orang macam itu dia datang sholat, dia ke masjid berjamaah aja dosa tidak banyak Bu. Kalau kita yang pintar-pintar nih kadang Pak yang banyak berdosa. Ada aja yang mau kita bahas. Macam saya perhatikan Bu, sedikit dosa-dosa orang, misalnya dia hanya jualan es, dia tidak ada ikut campur masalah A, masalah B, masalah C, jadi dosa sedikit Pak. Ada tukang sapu jalan, anaknya menjadi juara terbaik Pak di sekolahnya. Diundanglah dia ke sekolah Bu, masih pakaian tukang sapu itu dia datang. Nah, jadi tolong Bapak ajarkan kepada kami bagaimana Bapak pendidik anak Bapak. Apa jawaban Bapak? Saya tahu saya bodoh, saya tidak bisa mengajar anak saya. Jadi yang saya lakukan, duduk diam menemani dia belajar. Haus dia saya ambilkan minum, lapar dia saya ambilkan makan. Jadi diam aja dia Pak, karena dia tahu dia banyak kekurangan. Kita yang pintar nih kadang Bu, harus gini nak, coba minum ini madu ditambah cuka apel. Nah ini 2 kali sehari, belajar di jam segini, masuk les. Nah itu yang rencana anak kepada jadi tambah bodoh dia jadinya Pak. Ada anak di kampung-kampung Bu, makan sambal lado tanah, nasi pakai nasi putih, sehat badannya. Ini udah kasih Pediasure, DHA, omega 3, madu hitam, udah lisui bodoh lah lagi. Jadi kadang itulah ya Pak ya. Makin banyak kita tidak tahu Pak, makin sedikit dosa kita. Makin berkah Bu, cuaca itu makin enak jadinya. Karena kita sudah tahu semua dari YouTube sekarang Pak, yang ustadz ini, ustadz ini, akhirnya kita mudah memaki ustadz yang tidak sesuai sama kita. Waktu tidak ada media dulu kan kita mana ada macam ini Pak. Aman-aman aja kita pergi masjid, ibadah kita biasa-biasa aja Bu, sebanyak banyak kita tahu dia. Banyak kita tahu rupanya banyaklah jadi fitnah jadi. Suka nengok orang, amalan orang kita jadinya sekarang nih Pak. Jadi ini yang harus kita hati-hati itu Bu ya. Pokoknya orang soleh udahlah, kita cintai aja lah orang soleh. Dalam tanda kutip Pak ya, selama dia tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kadang orang Indonesia ini suka menduga orang soleh terlalu berbaik sangka Pak. Ingat saya di Kulimatas ini dulu Bapak tuh tiap Jumat dia pakai jubah, pakai imamah, baju putih, tegak di pintu masjid. Orang asal masuk masjid, wah ini ulama nih, salam cium tangan, salam cium tangan. Pada orang gila tuh. Pas dia sholat, rukuk dia 4 kali Pak, malu yang cium tangan dia tadi. Sangka ulama, rupa orang gila. Orang sana tuh udah tahu memang itu kelakuannya tiap Jumat. Tiap Jumat tuh mentegak dia di pintu. Nah, jadi orang sekarang ini nengok dari gaya berpakaian, ini orang soleh. Dari gaya ini orang soleh. Sampai akhirnya percaya kan Bu, dibawanya lah orang ke kubur, minta ke kubur, dipalsukan makam, orang percaya jadinya Pak. Itu bahaya juga. Jadi jangan sampai mencintai orang soleh membuat kita gulu, berlebih-lebihan sehingga yang salah pun dilakukannya kita anggap benar. Ini tidak bisa. Jadi di masa Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu, adalah orang meninggal, tidak ada orang yang mau menguburkannya. Ditaruh orangnya di tempat pembuangan sampah Pak. Tapi justru Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, selenggarakan jenazah seseorang di kampung itu Musa. Karena perintah Allah bergegaslah Nabi Musa ke kampung itu. Begitu dia melihat jasad dan orang tidak mau menyelenggarakan itu, kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah ini? Ini orang fasik Musa. Tahu kami semua orang kampung ini dia ahli maksiat. Jadi kami tidak mau menyelenggarakannya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, masyarakatnya menjadi saksi bahwa dia ini ahli maksiat. Kata Allah, betul Musa, tapi aku yang tahu siapa dia. Dia sebelum wafat dia berdoa memohon kepadaku. Jadi doanya itu apa Pak? Ya Allah, aku ini memang gemar melakukan maksiat.
tapi engkau maha tahu bahwa aku sangat membenci maksiat yang aku lakukan itu. Jadi itu Pak, tidak semuanya orang berbuat maksiat tuh Pak, karena dia suka dengan maksiat itu. Cuman ada yang tidak kuat akhirnya bunuh diri dia Bu. Ngapalah aku nih ketergantungan betul sama narkoba nih. Dia benci, dia tidak bisa ngertiin. Cuman dia salah arah Pak, akhirnya dia bunuh diri. Itu makanya orang bunuh diri narkoba. Itu sebab itu Bu, dia benci dengan kelakuan itu tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Dan banyak orang yang memiliki jiwa seperti ini sebetulnya Pak. Dia tidak mau bermaksiatnya, tapi dia tidak mampu meninggalkannya. Yang Allah benci itu Bu, orang yang menyediakan dirinya memang untuk bermaksiat. Itu yang benci Allah. Tapi kalau memang orang karena dia tidak bisa meninggalkannya itu Pak, itu masih ada poinnya di sisi Allah. Jadi jangan heran kita melihat Bu, orang jahat-jahat begitu mengenal Islam, begitu dia hijrah, cepat dia berubahnya Pak, karena memang dia butuh lahan itu sebetulnya, tapi selama ini dia tidak menemuinya. Macam sekarang nih Pak, yang menjadi imam masjid di Jepang itu mantan mafia yakuza, tato, serak tuh Pak di badan. Itu enaknya Bu ya, macam orang di Arab Saudi itu Pak, mau bertato-tato badan orang tidak mau, orang tuh nengok sinis. Itu hebatnya. Kalau kita tuh Bu ya, masukkan sendal masukkan, bertato dia, hilang nanti sendal. Ada orang mau sholat kata tuduh, orang mau maling sendal kadang. Jadi kalau di Arab Saudi itu mau penuh tato Bapak, mata bertato, tidak ada orang sinis melihatnya. Orang itu Pak sudah diajarkan untuk tidak menganggap rendah orang lain, untuk tidak berburuk sangka dengan orang lain. Makanya kita tidak akan menemukan orang duduk di Masjid Nabawi itu bergunjing berempat, berlima orang duduk macam kita ngopi-ngopi, tidak ada Bu. Menceritakan orang lah betul-betul nol. Itulah sebabnya Bu, hujan sekali dua kali dalam setahun tapi air tidak pernah kering. Hari panas, cuaca sejuk, karena orang sana tidak pernah memakan bangkai saudaranya. Saya coba ngajak bergunjing Pak, bagaimana cerita pengawal Raja Salman yang meninggal kena tembak. Dia orang baik, semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Banyak jasanya terhadap negara kami. Dia sangat berjasa menjaga keluarga raja kami. Sungguh dia itu adalah termasuk orang-orang yang soleh. Nah ada cerita. Kalau kita tuh Pak, dia macam mana cerita Bang? Ngopi lah kita dulu, waktu panjang tuh Pak. 2 jam 3 jam tidak selesai buruk orang tuh. Dia mantul-mantul tuh Pak, udah burukkan ini. Cuman dia semenjak kawan sama Sujang nih Bang. Aku tahu tuh Sujang tuh lah dibahas lagi Pak. Sujang tuh dulu baik Bang, semenjak dia berbini sama si Rika. Rika kan tahu Bang, aku tahu masalah doa Rika lah Pak. Apa ndak habis jam tuh Pak. Sampai berturut-turut orang kafe itu datang ada tambah pesanan Pak, karena udah lama betul duduk Pak. Mantul-mantul dia Pak, kalau kita bergunjing tuh kemana-mana perginya Bu. Jadi dia ini mengatakan aku melakukan maksiat ya Allah, tapi aku benci dengan maksiat itu. Itu yang pertama. Yang membuat aku tersesat ini ya Allah, yang pertama hawa nafsu yang aku perturutkan. Hawa nafsu ini Pak, jangankan kita lagi, Allah jadi lawannya Pak. Kalau kita ingat ketika nafsu diciptakan, kan ditanya sama Allah, siapa engkau, siapa aku? Jawaban nafsu itu, aku, kau. Dibakar Allah dia 1000 tahun, diangkat balik. Siapa engkau, siapa aku? Aku, kau, melawan Pak. Maka ketika kita bernafsu itu Pak, tidak bisa, Allah kita lawan, diri kita pun kita lawan. Dan nafsu itu sifatnya Bu, dipenuhi dia sekali dia akan minta terus, lebih lagi. Ya, itu bahayanya kalau memperturutkan dia. Tapi kalau dia dikendalikan, dia tidaklah bisa dibunuh nafsu ini Pak, dikendalikan dia bisa baik, dia diarahkan dia kepada yang baik, bisa dia. Tapi begitu dilaparkan dia oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka lapar selama 1000 tahun, baru dia cerah. Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Makanya puasa itu Pak bisa mengendalikan hawa nafsu.
Cuman yang membuat dia kuat balik itu begitu kita berbuka, kita isi makanan banyak-banyak, kuat dia balik, Pak. Makanya di bulan puasa itu tetap banyak orang jahat walaupun dia puasa, Pak. Iblis sudah dibelenggu semuanya, Pak. Itu maka kata iblis, jangan difitnah juga aku lagi. Selama ini kalian asal buat salah, aku terus kalian tuduh. Di bulan puasa iblis kan ada ikut campur, Pak. Iblis semua dibelenggu. Betul kita sama diri kita, Bu, lawan hawa nafsu kita. Banyak juga yang jahat kan, Pak. Bulan puasa yang ngolah-ngolah juga, yang nipu-nipu juga. Kadang lawannya nafsu, Pak. Nafsu ini kalau makan dia, Bu, kenyang dia kuat dia. Tapi kalau dia lapar dia, baik dia, Pak. Kalau coba lah, Bu, orang pas puasa di siang hari itu coba ajak begunjing, tidak ada yang selera satupun, Pak. Ibu udah tahu suami siapa udah 5 hari tidak pulang, biar aja lah. Aku tidak sahur tadi. Cerita orang pasti mengenai sahur, tadi tidak makan, masak apa nanti sore, baik-baik aja, Pak. Tapi kalau udah berbuka, Bu, pas tadarus nggak ada lagi. Jangan beli kue bawang tempat si Deska, patah gigi suami saku kemarin. Ada bahas kue orang gitu. Kuat dia nafsu tuh. Kemudian, Bu, ya, jangankan kita orang biasa lagi, Pak. Nabi Yusuf waktu dikurung oleh Siti Zulaiha, apakah Nabi Yusuf tidak mau sama Siti Zulaiha? Allah sendiri yang mengungkapkan, Pak, dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha mau sama Yusuf, Yusuf pun mau sama Zulaiha. Kalau sempat tidak diselamatkan Allah, lewat Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf itu pernah mimpi, hadir ke mimpi sahabat yang kuat menahan hawa nafsu. Sampai dalam mimpi itu, kau lebih hebat daripada aku. Aku Allah yang menolong, sementara kau memang diri kau sendiri yang menguatkannya. Jadi ditanya oleh sahabat ini, kau siapa? Aku Yusuf. Karena Nabi Yusuf waktu itu hampir lewat tuh, Pak. Allah lah yang menyelamatkan Nabi Yusuf. Jadi hawa nafsu ini ngeri, Pak. Makanya jangan heran, Bu, banyak kasus sekarang pengasuh pondok pesantren mencabuli santri, memang berat. Memang ngeri kekuatan hawa nafsu ini, Pak. Dia masuk di mana kita lemah, Pak. Ada orang, Bu, ke perempuan dia tidak jahat, berjudi tidak bisa tinggal, Pak. Dia pokoknya di mana kita ngarah ke lemahnya, Bu, di situ dia digasnya. Jadi ada orang, Pak, berjudi enggak, merokok enggak, alkohol enggak, perempuan kuat. Walaupun dia enggak berzina, Bu, kalau ada ceramah wir ibu-ibu, hadir terus aja bapak tuh, Pak. Heran lah saya tengok wir ibu-ibu bapak dicontoh. Alasannya ngawankan Ustadz, nanti segatlah Ustadz sendiri. Oh iyalah, Pak, selama saya ceramah tuh, Pak, mengintai kawannya, Pak. Observasi rupanya, Pak. Dia macam-macam itulah. Kuat di sini, lemah di sini. Kemudian yang kedua, ya Allah, yang membuat aku tersesat adalah kawan yang buruk. Ini kawan, ini pengaruh yang membesar, Pak. Sampai kata Rasulullah, Pak, agamamu mengikuti agama kawanmu. Jadi pilih, berhati-hatilah dengan siapa engkau berteman. Kalau kita, Bu, tahu nih, Khabib Nurmagomedov itu orang baik, agamanya kuat, agamanya taat. Begitu dia sampai ke Indonesia, Pak, jadi taat bahasa wartawan semua, Pak. Assalamualaikum Khabib, alhamdulillah, subhanallah. Karena dia tahu ini orang baik yang datang. Jadi terbawa, Pak, terbawa suasana itu, sama omongan kita pun terbawa jadi. Jadi memang pengaruhnya itu sangat besar, Pak, kawan yang baik. Rasulullah dulu, mungkin Bapak Ibu masih ingat, kenapa berhenti mengembala kambing? Karena berkawan dengan orang-orang yang buruk. Rasulullah sebaik-baik itu manusia, Pak, dia hasut sama kawan-kawannya. Muhammad, sesekali turunlah kau ke Mekah. Kau tak pernah nengok penyanyi mantap-mantap, body seksi-seksi Muhammad. Kalau kau mau nonton, biar kami jaga kambing. Jaga kambing aku ya. Oke. Pergi, Pak. Itu terpengaruh Rasulullah dibuatnya, Pak. Apa cara Allah menolong? Diberikan Allah rasa kantuk yang teramat sangat kepada Rasulullah, sehingga tidak jadi pergi nonton. Diselamatkan Allah, Pak. Jadi ngantuk itu rahmat dari Allah, Pak.
Makanya saya kalau ceramah Bu, tertidur orang, saya tidak pernah mau komplain. Karena itulah rahmat dan kasih sayang Allah. Ya cobalah, banyak kasus udah di rumah Bu, tempat tidur enak, AC dingin, tidak bisa tidur mata Pak. Diduduk, wah bisa tidur, kemana nikmat tuh mau dicari lagi. Pokoknya Bapak Ibu kalau payah tidur mata, datanglah ke pengajian. Memang lain Pak, tertidur kita dibuatnya. Datang orang bilang tuh setan tuh Ustaz. Tidak ada Pak, satu pun tidak ada hadis menyentuh masalah orang tertidur di masjid itu dari setan. Yang ada cuman menguap dari setan, itu ada. Kalau kalian menguap, tutuplah dan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kan kalau dalam ilmu kedokteran menguap itu kan karena kekurangan oksigen Pak. Udah banyak kita minum, nguap juga Pak. Itu yang dari setan tuh Pak. Kalau bersin dari Allah. Rupanya dalam ilmu kedokteran, orang yang bersin itu tubuhnya mati beberapa detik mengeluarkan penyakit. Makanya kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi Rasulullah membatasi 3 kali yang dari Allah Pak. Kalau lebih dari 3 berarti itu memang sakit, berobat lah. Jangan Alhamdulillah kepanjangnya Pak. Dia 3 kali batasnya cuma yang dari Allah itu. Jadi besoknya balik Rasulullah lagi Pak. Gimana Muhammad? Mantap enggak? Apa yang mantap? Aku aja tidur. Coba ulang balik Muhammad. Kami jaga lagi kambing. Jadi itu Bu ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang tidak dekat dengan Allah, itu kasih sayang mereka itu lebih tinggi Pak, daripada kita-kita yang mendekat kepada Allah. Sebab orang-orang yang tidak dekat kepada Allah itu dia berteman dengan iblis Pak. Jadi kawan-kawan dia juga, tidak mungkin diganggunya Pak. Makanya banyak terjadi keributan, perselisihan itu pasti di masjid. Kalau preman ngumpul akrab Bu, berkelahi dia, nggak boleh gitu, udahlah duduk kita happy kita sini, apalagi gitu. Tapi di masjid bisa tidak bersapa Pak, bisa tidak bersapa. Saya tidak heran lagi itu. Karena memang iblis berperan di situ. Ini yang pernah saya ceritakan tuh Bu ya. Saya ceramah di suatu masjid, berkelahilah pengurus soal yayasan tuh Pak, pakai takbir Pak. Saya mau pulang, saya belum ceramah lagi Pak, amplop belum terima lagi Pak, rumah jauh. Dahlah duduklah saya situ dulu. Memang di masjid yang banyak terjadi Pak. Karena orang-orang baik pasti diganggu oleh iblis. Di masjid itu loh Bu, banyaklah kontroversi. Kita buat ini pula kata masyarakat. Kita buat ini pula kata masyarakat. Macam-macam lah Pak. Makanya pengurus masjid itu Bu ya, hidupnya banyak keajaibannya. Sebab dia mengurus umat yang kepalanya itu beda-beda Pak. Rata-rata pengurus masjid itu Bu ya, karena dia kesabarannya, hidupnya jadi ajaib ya. Allah balas di kehidupannya yang lain. Karena di masjid itu terlalu banyak masalahnya Bu. Ditetapkan oleh pengurus zakat itu betul-betul dicari orang miskinnya. Semenjak bapak jadi pengurus saya tidak dapat lagi. Pengurus yang lama saya dapat. Yang ngomong itu gelangnya bukan main besar-besar ya Pak. Jadi memang berat Pak. Jadi pengurus masjid itu udahlah tidak digaji, kita dimaki-maki orang, dicurigai. Itu makanya balasan dari Allah itu luar biasa kepada pengurus masjid itu. Karena kawan ini buruk Bu, disitulah Rasulullah memutuskan aku berhenti mengembala kambing. Jadi kalau rasanya pertemanan kita membuat kita jauh dari Allah Pak, tidak berteman jauh lebih baik. Jadi di dalam Islam ini Bu, berteman itu carilah orang yang berakhlak mulia. Walaupun ibadahnya biasa-biasa aja. Karena banyak dalam kenyataannya Bu, orang yang rajin sholat jamaah pun akhlaknya tidak bisa ditatanya Pak. Jadi kita tidak mungkin untuk menjadikan dia sebagai kawan. Oke lah, kita sama saudara sesama muslim. Tapi kalau memang akhlaknya buruk, kita jangan sampai mengorbankan diri pula untuk membantu orang yang salah gitu Pak. Karena ada saya perhatikan Bu ya, dia rajin sholat berjamaah, tapi kenapa kerja tidak dipakai orang? Itu lama saya pikirkan Pak. Kenapa dia ini kerja tidak dipakai orang? Oh rupanya begitu saya ajak cerita 1 jam. Gimana tempat kerja Bapak lama? Payah bos ya Ustaz.
sibuk memburukkan tempat kerja dia aja Pak. Oh ini faktornya nih. Karena kalau kita tidak bersyukur di mana tempat kita bekerja, tubuh kita akan merespon Pak. Agak malas kita jadinya, itu yang membuat orang memberhentikan dia tuh. Oh ini bang payah nih. Terus ada bos keduanya saya tahu. Begitu saya tanya ke bos kedua itu, tahu Ustaz enggak? Begitu saya berhasil memberhentikan dia, langsung diopname saya di rumah sakit. Oh, menahan tuh Pak. Nah maka yang terakhir, apa yang membuat dia sesat kata dia adalah iblis yang selalu menggelincirkan aku. Kemudian di doa dia yang kedua apa Pak? Walaupun aku jahat ya Allah, aku sangat mencintai hamba-hambamu yang soleh. Itulah menjadi modal bagi dia Pak di sisi Allah, karena dia mencintai orang-orang soleh. Tapi itu orang soleh di zaman Nabi Musa, tidak dituntut dia untuk beribadah. Kalau kita umat Rasulullah, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang memang sudah diwajibkan oleh agama, baru kita bisa mencintai orang-orang soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.